kembali lagi bersama saya, Putri. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang memahami arti kemanusiaan. Saya mengambil dari artikel Romo Hari yang berjudul Ketulusan dan Suara Hati. Pada prinsipnya, kita diandaikan untuk mengatakan kebenaran. Melalui Efesus 4 ayat 15, mengatakan bahwa orang Kristen harus mengatakan kebenaran dalam cinta. Tuhan sudah menganugerahkan kemampuan untuk berbicara pada manusia, maka sudah semestinya bahwa kemampuan ini digunakan dalam tolak ukur kebenaran dan dilaksanakan dalam cinta. Ini bukan berarti bahwa kita harus mengatakan semua kebenaran mentah-mentah setiap waktu dan kepada semua orang. Suara hati. Suara hati itu merupakan keyakinan pribadi subjektif yang tulus dalam diri seseorang. Perintah suara hati ini bersifat mutlak dan harus ditaati seorang pribadi manusia. Namun, hal ini bukan berarti bahwa cukuplah menaati suara hati pribadi dan selesailah masalahnya. Selalu ada kemungkinan bahwa suara hati itu sempit dan keliru. Manusia adalah anak zamannya. Dia terbatas dalam ruang dan waktu. Ini berarti bahwa dia terbatas pada periode dan tempat tertentu di mana dia hidup. Karena itu, pandangan, pengetahuan, dan jangkauannya terbatas. Mungkin ada beberapa orang yang bisa melihat lebih jauh melampaui orang-orang sezamannya. Dalam sejarah kita, bisa menjumpai orang-orang ini yang biasa disebut dengan istilah avant-garde. Tetapi tentu banyak nilai moral lain yang belum dikenalnya. Maka kesadaran nilai-nilai moral manusia itu merupakan suatu proses. Sebagai contoh, pada zaman Paulus, perbudakan dianggap sebagai hal yang wajar dan dalam keluarga, istri harus tunduk pada suaminya. Karena itu Paulus berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Dikutip dari Efesus 5 ayat 22. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Sekarang sudah ada kesadaran bahwa perbudakan itu bertentangan dengan manusia dan hubungan suami istri dalam keluarga adalah hubungan kemitraan yang setara. Ada kesadaran gender yang baru. Perlu suatu proses yang lama untuk sampai pada kesadaran baru ini. Ada dua kepastian yang dialami, yaitu kepastian mengenai kebenaran dari norma yang diwajibkan oleh suara hatinya, dan kepastian bahwa dia wajib melaksanakannya. Di sini, ketulusan dan kejujuran memegang peran penting, yaitu bahwa nilai dari hal yang saya lakukan ini benar-benar keluar dari keyakinan hati saya. Kecuali itu, karena kesempitan, fanatisme, kemunafikan, dan keangkuhan mereka. Mereka melakukan sesuatu bukan karena sadar akan nilainya, tetapi karena diperintahkan oleh hukum Taurat. Dan mereka membangga-banggakan hal itu. Yesus juga memperingatkan mereka akan kemunafikan mereka. Mereka hanya berbicara dan melakukan sesuatu hanya karena dilihat orang. Mereka hanya berbicara dan melakukan hanya ingin dilihat dan ingin mencari perhatian. Mereka menaruh harapan pada pundak orang lain, tetapi tidak mau menyentuh beban itu walau sedikit pun.
Suara hati bisa keliru karena kurangnya kepekaan pribadi dan sosial dalam hal yang terkait dengannya. Suara hati bisa keliru karena salah satu memperhitungkan kemungkinan dan konsekuensinya dari suatu keputusan tertentu untuk bertindak. Suara hati yang transparan berusaha melihat dengan jernih tanpa dihalangi oleh macam-macam pamrih pribadi seperti ambisi pribadi, keuntungan diri, ideologi tertentu, dan sebagainya. Dalam istilah Jawanya, sepi ing pamrih. Ignatius mempunyai suatu terminologi untuk ini. Ialah attention pura atau niat yang murni, demi untuk kemuliaan Tuhan. Maka menjadi jelas bahwa ketulusan demi sepi, ing pamrih, dan niat yang murni ini memegang peranan yang amat penting. Jadi, kesimpulan dan refleksi untuk kita masing-masing dalam era yang semakin mengglobalisasi dan saling ketergantungan satu sama lain ini, ketulusan atau kejujuran dan kepercayaan semakin dituntut. Mekanisme dan sistem jalinan sosial serta ekologi global tidak lagi berfungsi dengan baik tanpa kejujuran dan kepercayaan. Kita sudah menyaksikan bagaimana transaksi-transaksi berjalan lewat telepon dan internet, melalui nomor kredit, dan tanpa bertemu langsung. Masih menjadi pertanyaan, apakah Indonesia sudah siap untuk masuk ke dalam dunia macam itu? Sekian penjelasan saya. Selamat sore, terima kasih.